Ini bukan kisah Megawati Soekarno Putri, perempuan pertama pemimpin partai politik yang dengan berani melawan rezim Orde Baru serta menegakkan kembali pilar demokrasi. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Bukan juga kisah Sri Mulyani Indrawati, perempuan Indonesia pertama yang diangkat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, perempuan tangguh pengatur neraca keuangan negara. The voices of all countries, big and small, developed and developing, equally matter. Atau kisah Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia, juru runding piawai Indonesia di panggung diplomasi dunia. 3, 2, 1, tenggelamkan. Bukan pula kisah Susi Pujiastuti, perempuan pertama Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang kiprahnya dalam menjaga kelangsungan perairan Indonesia tak perlu diragukan. Ini kisah tentang perempuan-perempuan yang hadir jauh sebelum Megawati, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan Susi Pujiastuti. Ini kisah tentang kehebatan perempuan-perempuan yang menorehkan jejaknya sejak berabad-abad lampau. Tak sedikit yang memegang tampuk kekuasaan, memimpin kerajaan. Tak sedikit pula yang angkat senjata, memimpin perlawanan terhadap penjajahan. Sebagian lagi memilih bersenjata pena, menyalakan lentera pengetahuan di tengah gelapnya zaman. Ini kisah tentang perempuan-perempuan Nusantara. Apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar kata Jepara? Pahlawan perempuan R.A. Kartini? Tak salah memang, Jepara cukup lekat dengan figur Kartini. Tapi bagi warga Jepara, ada sosok perempuan selain Kartini yang juga menempati tempat khusus di hati warga. Ratu Kalinyamat, perempuan tangguh pemimpin Kesultanan Kalinyamat yang tak pernah gentar melawan bangsa Portugis yang saat itu memonopoli perdagangan hasil bumi Nusantara. Terlahir dengan nama Retno Kencono pada tahun 1520, Retno Kencono adalah putri dari Raja Demak ketiga Sultan Trenggono. Menginjak dewasa, Retno Kencono menikah dengan Sultan Hadlirin, pendakwah Islam, bangsawan dari negeri seberang. Bersama Sultan Hadlirin, Retno Kencono membangun wilayah Kalinyamat sekitar abad 16. Ia pun kemudian bergelar sebagai Ratu Kalinyamat. Sisa-sisa kerajaan Kalinyamat masih dapat ditemui hingga kini. Nama Kalinyamat diabadikan sebagai nama sebuah kecamatan di kota Jepara, Kecamatan Kalinyamatan. Sementara sosok sang ratu pun tak hanya diingat dalam sejarah lisan maupun tulisan. Tradisi baratan yang hadir setiap tahun jelang bulan suci Ramadan turut serta menjadi medium yang mampu merawat ingatan masyarakat Jepara akan sosok Ratu Kalinyamat. Hari ini jadi hari spesial bagi Nurisma Amarilis. Perempuan muda yang baru menginjak usia 23 tahun ini akan memerankan Ratu Kalinyamat dalam acara baratan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam
khususan ila rohi Ratna Kencana binti Sultan Tenggono. Al-Fatihah. Bagi kawan sebaya Nurisma, memerankan tokoh ratu yang hidup ratusan tahun lalu mungkin bukan hal yang diidamkan. Maklum, generasi mereka adalah generasi yang terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau kekinian. Namun berbeda dengan Nurisma. Sosok Ratu Kalinyamat adalah sosok pahlawan perempuan yang diidolakannya sejak kecil. Kalau menurut saya sosok Ratu Kalinyamat itu sosok yang wanita cerdas, bijaksana, tangguh, serta pemberani. Mengenal sosok Ratu Kalinyamat itu sejak kecil, mulai dari kelas 3 SMP, itu ada pelajaran sejarah, akhirnya terpecahkan tentang pertanyaan saya, ternyata Ratu Kalinyamat itu lahir di Demak, seperti kelahiran saya. Terus beliau akhirnya menjajah di Jepara, mengarungi Jepara, begitu. Kalau dari Ratu Kalinyamat itu sendiri yang paling saya jadi patokan itu seorang pemimpin. Itu selalu saya terapkan sejak saya sekolah. Bukan karena kodrat saya sebagai perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga nantinya, mungkin seperti itu. Tidak seperti itu. Wanita itu harus bisa menjadi pemimpin juga. Tahun 2020 lalu, Risma memenangkan sayembara peran Ratu Kalinyamat untuk acara Baratan. Bukan perkara mudah Risma memenangkan lakon Ratu Kalinyamat. Sebelumnya, ia telah berulang kali mencoba peruntungan. Namun, berulang kali pula ia harus kecewa. Ketatnya persaingan membuat peran tokoh idamannya itu luput dari jangkauan. Namun kini, penantiannya selama 5 tahun terbayar sudah. Risma menjelma sebagai Ratu Kalinyamat. Saatnya prosesi Baratan dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Baratan tahun 2023 semoga mendapatkan rahmat hidayah dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baratan adalah tradisi arak-arakan lampion atau impes yang digelar pada peringatan Nisfu Sya'ban 15 hari sebelum Ramadan. Kata Baratan berasal dari bahasa Arab bara'ah yang berarti keselamatan. Sejarah lisan menyebut Jepara di abad ke-16 adalah bagian dari Kerajaan Demak. Konflik perebutan tahta Kerajaan Demak turut menyeret Kerajaan Kalinyamat dan berujung tewasnya Sultan Hadlirin. Iring-iringan kereta pembawa jenazah sang sultan disambut rakyat Kalinyamat dengan obor dan impes. Inilah yang diadaptasi dalam acara Baratan, sebuah wujud penghormatan untuk sang sultan dan Ratu Kalinyamat. Pengakuan terhadap kehebatan Ratu Kalinyamat ini tercermin oleh tulisan orang Portugis yang menyebut Rainha dan Jepara Senhora Paderisa Erika. Jadi seorang wanita yang kuat, pemberani dan kaya raya. Jepara abad 16 adalah salah satu kota pelabuhan terbesar di utara Pulau Jawa. Simpul perdagangan dunia bagi Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Pasca tewasnya Sultan Hadlirin, Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai penguasa tunggal Jepara menggantikan sang suami. Di bawah kepemimpinannya, Jepara mencapai masa keemasan di bidang maritim. Industri galangan kapal berkembang pesat, bahkan menjadi yang terbaik dan terbesar di Asia Tenggara saat itu.
Alamsyah, sejarawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ini, sejak 2005 lalu banyak meneliti tentang Ratu Kalinyamat dan kejayaan Jepara. Kalau pada masa dulu hanya ditemukan satu sumber, yaitu sumber yang ditulis oleh Tommy Pires, Suma Oriental pada tahun 1512-1513, dan itu berada pada masa di luar Ratu Kalinyamat, sebelum Ratu Kalinyamat. Ternyata dengan kajian yang terbaru itu, selain ditemukan sumber yang ditulis oleh yang berjudul Da Asia, ya, Diogo di Koto, yang kemudian menggambarkan tentang peran Ratu Kalinyamat dalam aspek politik, itu juga kemudian ditemukan yang seirama dengan Diogo Koto, itu ada 7 sumber. Itu artinya bahwa sebenarnya rekonstruksi dari Ratu Kalinyamat yang terkait dengan unsur politik atau perlawanan terhadap kolonialisme itu sudah semakin terang. Menurut Tommy Pires, penulis Suma Oriental asal Portugis, para pedagang yang kaya dari berbagai daerah datang ke Rembang dan Jepara untuk membuat jung. Jung Jawa adalah kapal layar kayu yang sudah beroperasi sejak zaman Majapahit. Kapal ini yang mengangkut rempah-rempah di sekitar perairan Malaka, Jawa, dan Maluku. Ratu Kalinyamat mengembangkan jung yang mampu mengangkut barang dan manusia dalam kapasitas besar. Bahkan jung-jung yang dibuat di Jepara memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan kapal Eropa pada waktu itu, dengan bobot tonase dari 85 hingga 700 ton. Kapal besar ini jadi penanda kekuatan militer dan poros maritim yang dibangun Ratu Kalinyamat pada masa itu. Tak hanya sukses memajukan industri galangan kapal, Kerajaan Kalinyamat ditopang beberapa wilayah penyangganya atau hinterland seperti Gunung Muria, Welahan, Kudus, Purwodadi, Pati, Lasem, dan Rembang. Kawasan penyangga ini sekaligus menjadi pundi bagi kerajaan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika menguasai pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Jepara, maka sumbernya adalah dari perdagangan dan dari pelayaran, dan bisa juga dari cukai perdagangan atau tol-tol. Yang kedua adalah dari daerah hinterland. Daerah hinterland itu adalah daerah-daerah penyangga atau daerah-daerah pedalaman yang terdapat di sekitar Jepara. Pada periode abad ke-16 terkenal sebagai penghasil kayu jati yang cukup potensial, yang cukup baik kualitasnya, dan salah satu penghasil beras yang diakui tidak hanya di kalangan lokal tetapi di Nusantara.
Kami ingin generasi kekinian terutama meneladani patriotisme Ratu Kalinyamat, kejuangan, kemudian perjuangan yang di situ terlihat sekali itu gender equal. Menjaga warisan ilmu dan meluruskan fakta sejarah akan sosok Ratu Kalinyamat. Kita sangat prihatin ketika misalnya suatu ketika kami melakukan studi lapangan kepada sebagian anak SMA begitu, dan di antara ketiga yang kami wawancarai itu tidak begitu tahu tentang sepak terjang, perjuangan, patriotisme Ratu Kalinyamat. Sehingga dari Pak Rektor menganggap ini penting untuk melakukan kajian mendalam dan juga melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mensosialisasikan secara masif, khususnya pada kaum milenial di Kabupaten Jepara. Terus yang kedua, masih sebagian masyarakat masih meyakini mitos Topowudo Sindang Rambut itu dengan mitos yang semacam kayak negatif begitu, Mbak. Itu juga harus kita edukasi begitu, karena sejatinya kan tidak seperti itu. Ya memang edukasi itu juga harus kami lakukan. Maka Ibu Ratu Kalinyamat ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meminta keadilan kepada Allah, agar pembunuh dari suaminya mendapatkan keadilan dari Allah. Maka beliau meninggalkan keduniawian, beliau kholwat di sini, atau istilah orang Jawa semedi atau topo. Risma dan perempuan-perempuan sebayanya kini hidup di era yang berbeda dengan Ratu Kalinyamat. Namun, bukan berarti keberanian, kedaulatan pemikiran, dan kemandirian Sang Rainha Deyapara tak bisa diwariskan. Untuk harapannya sendiri, kita bisa meneladani sifat karakter beliau, yakni bisa menjadi pemimpin, bijaksana, tangguh, dan kita bisa terapkan pada diri kita bahwa kita bisa dan sanggup untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Tidak salah kok kalau misalkan wanita menjadi wanita yang berkarir, independen tentunya, menjadi sosok pemimpin dalam suatu pekerjaan atau organisasi seperti itu. Kami ingin generasi kekinian terutama meneladani patriotisme Ratu Kalinyamat, perjuangan yang di situ
terlihat sekali itu gender equal, Mbak. Jadi ketika pemerintahan Ratu Kalinyamat itu kan terbukti ya, indikator perempuan itu sangat berdaya begitu, sangat powerful. Terbukti Ratu Kalinyamat kan ada kesempatan untuk menjadi pemimpin, dan dia membuktikan dengan kinerjanya, dengan sepak terjangnya, dengan konsolidasinya, dengan perdagangannya, dengan dakwahnya, menjadi sosok yang jauh melampaui zamannya. Ratu Kalinyamat selama ini hanya dikenal sebagai pahlawan kultural. Namun kini penantian warga Jepara terbayar sudah. 10 November 2023, pemerintah RI akhirnya menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat. Tanpa proto-nasionalisme yang digaungkan Ratu Kalinyamat pada masa itu, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia tak akan pernah berdaulat sebagai negara kesatuan. Jadi cukup jelas bahwa sejarah berdirinya bangsa Indonesia juga lahir dari perjuangan perempuan-perempuan Nusantara.